Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin. Part 1 dan part 2-nya aku taruh di atas ya. Kalau enggak aku taruh di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Semenjak kedatangan Abah Sapri ke rumahku dan keluarga sudah tidak mendapat gangguan lagi. Begitupun ketika aku melewati area pemakaman itu, ketika pulang dari kantor ayah. Hanya kadang-kadang merasa seolah ada yang mengawasi, dan aku anggap itu cuman perasaan takutku saja. Sudah 3 bulan berlalu, aku merasa hidupku kembali normal. Sampai pada suatu malam, aku bermimpi agak aneh dan sedikit menyeramkan yang membuat aku terbangun di malam hari. Aku seperti berada di pinggir hutan dan melihat seorang nenek menggali sebuah makam. Namun anehnya, pacul yang digunakan bukan kotor karena tanah, namun darah segar yang menetes. Tanah di sekitar makam itu terlihat banjir oleh darah. Dan nampak di samping makam itu sesosok tubuh kaku yang sudah terbungkus kain putih. Itu adalah mayat Abah Sapri. Nenek itu terus menggali tanah, yang aku rasa tujuannya adalah memakamkan Abah Sapri. Namun tiba-tiba perempuan itu menoleh dan menatapku dengan sorotan matanya yang tajam. Wajahnya terlihat putih pucat dan sedikit kotor. Nenek itu membanting paculnya dan berlari ke arahku. Kakiku terasa sangat kaku, berat sekali. Dia lalu mencekik leherku. Terlihat jelas sekali wajah nenek itu, sangat menyeramkan. Kedua matanya melotot dan terus menatapku. Aku sulit untuk bernafas dan terus meronta-ronta. Nenek itu menyeretku sampai ke arah makam, lalu menjatuhkanku ke dalam makam yang dia gali. Mati kamu. Suara nenek itu terdengar sangat keras dan melengking sekali, seakan memecahkan telingaku. Lalu tanah di atas makam itu seolah menimbunku. Aku langsung terbangun dari tidurku. Nafasku masih terasa sesak sekali, dan kedua kakiku terasa lemas seolah habis berjalan jauh. Ya Tuhan, apa maksud mimpi ini? Semoga saja hanya sekedar mimpi. Semoga. Aku turun dari tempat tidurku. Kulihat jam masih menunjukkan jam 3 pagi. Aku melangkah ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Ketika aku minum, aku mendengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Kenapa ayah pulang jam segini? Pikirku yang segera menuju pintu depan sambil membawa segelas air yang belum sempat aku minum. Ketika pintu aku buka, terlihat seorang nenek yang sedang berdiri. Rambutnya putih sampai menyentuh lantai rumahku. Pakaiannya sangat lusuh dan kotor sekali. Wajah perempuan tua ini sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Aku kaget bukan main. Takut namun hanya bisa terdiam karena tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku mencoba teriak sekuat tenaga, tapi mulutku hanya bisa terbuka tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba gelas yang masih dalam genggamanku terjatuh dan membangunkan ayah dan ibuku. Terdengar pintu kamar ayah terbuka. "Arya, kamu kenapa?" kata ayahku yang langsung berlari ke arahku. Nak, istighfar nak. Ya Allah, Pak ini kenapa lagi? Terdengar suara ibuku yang terus mengguncang-guncangkan pundakku. Saat itu aku sadar akan kehadiran mereka. Namun rasa takutku masih membuat aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku masih menatap ke arah pintu depan. Tapi si nenek itu sudah tidak ada.
Ayah lalu menuntunku ke kamarnya, dan ibu membawakan segelas air. Setelah minum air dari ibu, perlahan aku bisa mengontrol tubuhku. Aku bermimpi seram ya, kataku yang masih agak terbata-bata. Lalu aku bangun, dan aku dengar ada suara orang mengetuk pintu. Kembali aku terdiam agak lama. Lalu aku melihat seorang nenek berdiri di depan pintu. Sudah, sekarang kamu tidur saja ya. Ayah akan bangunkan kakak juga. Kita tidur di kamar ini semua, kata ayah. Kamu tidur saja. Ibu dan ayah akan jagain kamu sampai kamu bisa tidur lagi, kata ibuku. Setelah ayah membangunkan kakakku lalu masuk ke kamar ayah. Kamu kenapa, Ar? Tanya kakakku. Sudah, besok saja ceritanya. Sekarang kalian tidur saja duluan, kata ayahku. Aku lalu merebahkan badanku dan menutup mataku dengan selimut. Teringat kembali wajah nenek itu, sangat menyeramkan. Esok paginya setelah sarapan, ayah membuka percakapan dengan kami. Arya, habis ini kita ke rumah Abah Sapri ya, kata ayah. Belum sempat aku menjawab pertanyaan ayah, tiba-tiba terdengar suara pamanku mengetuk pintu. Assalamualaikum. Suara paman seperti orang yang sedang panik. Kami semua keluar rumah karena takut ada apa-apa dengan paman atau bibiku. Kamu kenapa, Lik? Tanya ayah. Abah Sapri meninggal, jawab pamanku. Kami semua kaget bukan main. Lalu aku teringat mimpiku semalam. Apakah ini berarti... Yang benar kamu, meninggal kenapa? Tanya ayah. Saya kurang tahu pastinya. Tapi tadi pas lewat depan rumahnya, warga sudah ramai sekali di sana. Pas saya tanya Pak RT ada apa, Pak RT bilang kalau Abah Sapri meninggal. Saya langsung ke sini untuk kasih kabar, jawab pamanku. Ya sudah, kita ke sana sekarang, kata ayahku. Karena paman punya 2 sepeda motor, kami semua berangkat mengendarai motor paman. Aku ikut bersama paman dan bibiku, sedangkan ayah bersama ibu dan kakakku. Sesampainya di rumah Abah, nampak warga sudah berkerumun. Lalu Pak RT datang menghampiri kami. Padahal baru kemarin saya ngobrol sama beliau, masih sehat-sehat saja loh Pak, kata Pak RT kepada ayahku. Meninggal kenapa Pak RT? Sakit atau apa? Tanya ayah. Kurang tahu Pak. Karena Abah tinggal sendiri, setiap pagi anaknya datang membawa makanan untuk Abah. Ketika dilihat tubuh Abah sudah kaku di kamarnya, aku merasa udara tiba-tiba seperti berubah. Sangat mencekam. Ada apa ini? Firasat apa ini? Aku melihat sekeliling. Nampak warga yang mulai memenuhi rumah Abah Sapri. Lalu nampak dari pintu depan, jenazah Abah dikeluarkan dan akan dimandikan. Warga memakai kain batik berwarna coklat untuk menutupi tubuh Abah yang hendak dimandikan. Aroma bunga tercium ketika air yang digunakan untuk memandikan Abah mengalir di tanah. Aku melihat beberapa orang menangisi kepergian Abah yang sangat mendadak ini. Aku berpikir mereka adalah anak-anak Abah Sapri. Ketika selesai dimandikan, jenazah Abah dibawa kembali ke dalam rumah dan mulai dikafani. Terlihat beberapa pemuda membacakan surat Yasin di samping Abah. Aku dan keluargaku duduk di halaman depan rumah Abah. Terlihat tenda sudah terpasang rapi untuk menutupi warga yang duduk di halaman dari sinar matahari. Beberapa warga mulai memberikan sumbangan.
Ada yang berupa air mineral, rokok, dan makanan ringan. Ayah lalu memanggil salah satu warga dan memberikan uang untuk membeli beberapa bungkus rokok lagi dan tambahan air mineral. Mau dimakamkan kapan, Pak RT? Tanya ayah. Kata anak-anaknya sih sebelum zuhur kalau bisa, jawab Pak RT. Jenazah Abah Sapri lalu dibawa dengan keranda mayat. Hampir separuh warga ikut mengantarkan Abah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku, ayah, dan paman mengikuti rombongan untuk ikut ke pemakaman. Sementara ibu, kakak, dan bibiku membantu-bantu di rumah Abah Sapri bersama warga lain yang menyiapkan masakan untuk para pelayat. Ketika sampai di pintu gerbang makam, aku melihat beberapa orang warga sudah menunggu di tepi makam yang baru saja digali. Jasad Abah kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam makam. Terlihat beberapa orang menangis, seolah tidak merelakan Abah Sapri meninggalkan mereka. Lalu para penggali makam memasukkan kembali gundukan tanah untuk mengubur si jenazah. Ketika tanah telah menutupi seluruh lubang makam itu, nisan yang terbuat dari kayu pun ditancapkan di bagian kepala makam. Tertulis nama Abah Sapri, seorang pria yang telah membantu keluargaku dari teror makhluk gaib. Kini telah pergi. Entah apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Pak Imron lalu memimpin doa, dan tanpa sengaja pandanganku mengarah ke pintu gerbang pemakaman. Aku melihat nenek itu lagi, berdiri di bawah bayang-bayang pohon beringin besar. Aku kaget, dan langsung mengarahkan pandanganku ke arah yang lain. Aku terus melafalkan doa-doa, berharap perempuan tua itu pergi dan tidak menampakkan dirinya lagi. Karena penasaran, aku kembali melihat ke arah pintu masuk pemakaman. Dan nenek itu sudah tidak ada lagi di sana. Setelah Pak Imron selesai dengan doa-doanya, bunga ditaburkan di atas makam Abah. Dan para warga bersiap untuk kembali ke rumah almarhum. Karena takut, aku terus menundukkan kepalaku, berharap tidak melihat sesuatu yang aneh lagi. Ayah kemudian menegurku. "Kamu kenapa, Arya?" Tanya ayah. "Gak apa-apa kok ya," kataku sambil terus berjalan mengikuti rombongan. "Nanti kita bicara di rumah ya," lanjut ayah. Aku diam dan hanya menganggukkan kepala. Tidak beberapa lama sampailah kami di rumah Abah Sapri. Kami duduk di bawah tenda di halaman rumah Abah. "Kamu tunggu di sini, Arya," kata ayahku. Ayah berjalan menghampiri ibu yang sedang bantu-bantu masak di samping rumah Abah. Karena jauh, aku tidak dapat mendengar apa yang mereka perbincangkan. Hanya melihat gerak-geriknya ayah dan ibu saja yang sekali menoleh ke arahku. Pikiranku masih melayang-layang, entah apa yang akan terjadi nanti. Dari mulai mimpi yang semalam aku alami, sampai penampakan sosok nenek-nenek yang aku lihat semalam, bahkan di pagi hari ini. Apakah pagar goib yang Abah tanam untuk melindungi rumahku hilang bersama kematian Abah? Ah, sial. Kakekku yang berbuat, aku yang menanggung akibatnya. Waktu telah menunjukkan pukul 1 siang. Dan masakan pun dihidangkan di meja panjang yang telah disusun rapi di teras rumah Abah. Aku dan beberapa warga makan. Terlihat bapak-bapak masih mengobrol dan hanya meminum kopi saja. Selesai makan dan beres-beres, beberapa warga pun pamit. Begitu juga dengan kami. Ayah, ibu, dan kakakku pergi terlebih dahulu. Lalu aku, paman, dan bibiku menyusul dari belakang. Sesampainya di rumah, kami semua membasuh muka kami terlebih dahulu. Ayah membawakan seember air yang ditaruh di teras rumah.
Ayah lalu mengumpulkan kami semua di ruang tamu, termasuk paman dan bibiku. Ayah sudah berbicara dengan ibu. Mungkin beberapa hari lagi kita akan pindah, kata ayah. Pindah? Lalu kerjaan ayah di sini bagaimana? Tanyaku. Kantor ayah tetap di sini. Kita pindah ke daerah Bekasi. Tidak jauh dari sini, hanya 2 jam perjalanan jika lewat tol, kata ayah yang sesekali menatap ke arah ibu. Ayah sudah menelpon sepupu ayah di sana, dan katanya ada beberapa rumah di perumahan sana yang dikontrakan. Ayah pun sudah membeli mobil saudaranya Om Firman, kata ayah. Kalau memang itu yang terbaik, silakan saja, Kak. Biarkan rumah ini saya yang rawat. Kasihan juga Arya dan Fuzi, kata bibiku. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke Bekasi untuk lihat-lihat rumah di sana. Arya, hari ini kamu ikut ayah ya. Sekalian bawa mobil nanti, kata ayah. Iya ya, jawabku. Setelah lama berbincang seputar rencana pindahan kami, nampak mobil Om Firman datang dan parkir di halaman rumah. Assalamualaikum, kata Om Firman yang sudah berada di depan pintu. Waalaikumsalam, masuk Man, kata ayah. Setelah bersalaman kepada kami, Om Firman duduk di sebelahku. Pak, hari ini jadi ke rumah saudara saya? Tanya Om Firman. Jadi Man, nanti biar Arya yang bawa mobil ke kantor. Dari tempat saudara kamu, kita langsung ke proyek ya, kata ayah. Baik Pak, kata Om Firman sambil meneguk air yang telah disiapkan ibu. Bu, ayah langsung ya, sudah siang soalnya. Arya kamu siap-siap sana, biar tidak terlalu sore pulangnya. Aku begini saja ya, tinggal pakai sepatu saja, kataku. Celana levis panjang dan kemeja hitam bekas ngelayat sepertinya sudah rapi, pikirku. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, kata ibuku. Aku, ayah, dan Om Firman pun berpamitan, dan langsung pergi meninggalkan ibu, kakak, paman, dan bibiku. Setelah sampai di rumah saudaranya Om Firman, kami langsung disambut oleh seorang pria yang bertubuh agak gemuk. Orang itu mengarahkan kami ke garasi mobilnya. Itu Pak mobilnya. Kemarin sudah ngecek-ngecek ya sama Firman, kata orang itu. Iya Pak, kemarin Bapak tidak ada. Cuma ada istri Bapak saja. Jadi saya sama Firman langsung cek-cek mobilnya saja, kata ayah. Iya gak apa-apa kok. Saya sudah pesan ke istri juga kemarin. Jadi bagaimana Pak? Berminat dengan mobilnya? Tanya orang itu. Iya Pak, cocok. Ini rencana saya mau bayar. Itu apa tidak bisa kurang lagi Pak harganya? Tanya ayah. Gampang Pak, bisalah kurang-kurang sedikit. Itu mobil masih mulus banget Pak. Walaupun tahun 2010, tapi jarang dipakai. Kilometernya juga masih rendah itu, kata orang itu. Iya, saya sudah cek sama Firman kemarin, masih halus juga mesinnya. Nah, mantap kan Pak, kata orang itu sambil membetulkan resetting celananya yang kadang turun. Astaga, orang ini kocak sekali. Ini Pak, BPKB sama STNK-nya dicek dulu, baru bayar pajak kemarin itu, kata orang itu sambil memberikan amplop coklat berisi surat-surat kendaraan. Setelah mengecek surat-surat, ayah lalu mengeluarkan sebelah uang dari dalam tasnya dan memberikan ke orang itu. Mantap, bisa buat giveaway lagi nih. Hahaha. Suara orang itu benar-benar bahagia sekali.
terdengar suara wanita dari dalam rumah sambil membawa nampan berisi minuman untuk kami. "Oh, silahkan diminum Pak, minum-minum." Wajah orang itu benar-benar pucat dan langsung mengambil air dari atas nampan, lalu meminumnya sampai habis. "Kalau mau kimpo-kimpo lagi, undang-undang aku ya Mas. Biar aku datang sama anak-anak kamu nanti," kata wanita itu sambil kembali masuk ke dalam kamar. "Hahaha, si Mama bisa aja. Siapa yang mau kimpoy lagi? Nggak kan Pak ya?" kata orang itu mencari pembelaan. Fix, ini orang benar-benar kocak. Setelah selesai berinteraksi, kami lalu berpamitan. Lalu ayah menyuruhku membawa mobil itu langsung ke kantor. "Arya, dari sini kamu tinggal ikuti saja jalan ini. Nanti ketemu jalan raya, belok kanan. Lurus saja sampai ketemu alun-alun," kata Om Firman. "Ya Om, siap," jawabku. Kami pun berpisah. Aku langsung menuju ke kantor ayah, dan ayah bersama Om Firman pergi ke proyek mereka. Walaupun agak sangat bingung di jalan, akhirnya aku sampai di kantor ayah. Aku lalu memarkirkan mobil di halaman kantor. Terlihat Mbak Irma sedang asik mengobrol dengan Mamang pemilik warung. Aku lalu menuju warung dan memesan segelas kopi. "Mang, kopi satu ya?" kataku. "Oke, siap." Mas Arya, Bapak kemana?" tanya Mbak Irma. "Bapak langsung pergi sama Om Firman ke proyek Mbak," jawabku. "Oh, tumben kok siang," kata Mbak Irma. "Tadi ada tetangga yang meninggal Mbak, jadi ngelayat dulu," jawabku. "Innalillahi. Oh, pantas kok tumben datang siang-siang," kata Mbak Irma. "Saya duluan ya Mas Arya." "Iya Mbak," jawabku yang langsung menyalakan sebatang rokok. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Terdengar suara ayah dan Mas Firman yang mengobrol sambil melangkah masuk ke ruangan ayah. "Arya, kamu siap-siap ya. Kita pulang cepat hari ini," kata ayah. "Baik ya," jawabku. "Gimana mobilnya Arya? Masih enak?" tanya Om Firman. "Oh, masih halus mesinnya Om. Enak kok dipakainya," jawabku. Aku lalu bersiap-siap merapikan barang-barangku. Dan setelah semua siap, aku turun ke bawah bersama ayah. Nampak Om Firman berjalan mengikuti kami turun. "Man, besok saya mau ke Bekasi, mau lihat rumah. Mungkin datangnya agak sore ya, karena dalam waktu dekat ini saya akan pindah rumah," kata ayah. "Siap Pak, saya akan handle semua kerjaan di sini," jawab Om Firman. Lalu kami menuju mobil yang terparkir di halaman kantor. Setelah berpamitan dengan Mas Firman, mobil kami langsung melaju. Kali ini ayah yang mengendari mobil. "Masih lumayan ya Arya?" tanya ayah. "Iya ya, masih enak kok," jawabku. "Besok pagi kita ke Bekasi. Kalau oke rumahnya langsung ayah kasih DP. Kasihan ibumu juga, sering dimimpin yang aneh-aneh di rumah itu," kata ayah. Aku hanya bisa diam, memikirkan ibu yang diam-diam menyimpan cerita menyeramkan juga di rumah itu. Kami lalu memasuki jalur neraka itu lagi. Jalur di mana aku biasa mengalami kejadian-kejadian mengerikan. Ketika mobil melintasi area pemakaman, terlihat kuburan Abah Sabri yang tanahnya masih agak merah. Kasihan Abah Sabri. Entah apa yang membuat orang tua ini meninggal secara mendadak. Apakah karena sakit? Atau karena hal-hal gaib? Mungkinkah karena ulah arwah dukun itu? Entahlah. Mobil kami masih melaju dan melewati area pemakaman itu. Sesampainya di rumah,
Ayah memanggil ibu dan kakak untuk melihat mobil yang baru saja ayah beli dari saudaranya Om Firman. "Masih bagus ya, Ayah?" kata ibuku. "Iya, lumayan. Besok pagi kita ke Bekasi ya," kata ayah. "Kenapa tidak sekarang aja ya? Kita bisa nginep di rumah Uwa," kata kakakku. "Aku sudah capek banget setiap malam tidur gak bisa tenang." "Bagaimana, Bu? Kalau ayah terserah ibu aja," kata ayah. "Kalau ibu sih tidak masalah ya. Lagi pula ada benarnya juga kata kakak," jawab ibuku. "Ya sudah, ayah mandi dulu ya. Kalian beres-beres saja. Nanti sekalian ayah telepon Uwa di Bekasi," kata ayahku. Aku sedikit agak senang karena bisa pergi dari kampung ini. Aku lalu merapikan pakaianku. 2 buah kaos dan celana pendek aku masukkan ke dalam tas ranselku. Tak berapa lama kemudian, ayah pun keluar dan mengunci pintu, lalu memberikan kunci tersebut kepada bibiku. "Kami pergi dulu ya. Malik belum pulang," kata ayah. "Dia masih kerja. Kalian hati-hati ya di jalan," kata bibiku. Setelah semua siap, mobil kami pun melaju, meninggalkan desa angker ini. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, mobil kami keluar tol Bekasi Timur. Walaupun jalan agak macet sedikit, akhirnya kami tiba di salah satu perumahan. Banyak pohon-pohon rindang di sisi jalan, lampu-lampu penerangan yang berbaris teratur, dan jalan yang sudah diaspal rapih membuatku membandingkan dengan kondisi di desaku. Walaupun sudah jam 9 malam, tapi jalan masih ramai ya. Dan perumahannya di sini juga bagus-bagus, kataku. "Iya, dan ada tempat nongkrongnya juga," kata kakakku sambil menunjuk tempat yang ramai dikunjungi para remaja itu. "Iya, kalau kalian betah, malam ini kita istirahat dulu. Besok pagi kita langsung lihat rumah yang mau dikontrakan ke kita," kata ayah. Lalu mobil kami berhenti di salah satu rumah yang berada sekitar 50 meter dari sebuah masjid besar, dan nampak lelaki parubaya sedang duduk di teras bersama istrinya. "Wah!" aku teriak dari dalam mobil. Senang sekali melihat orang ini. Dia adalah orang yang sangat baik kepada aku. "Loh, Arya? Waduh, masuk-masuk," kata uakku. "Sampai juga di rumah Uwa ya. Kamu gimana kabarnya? Mana Fuzi?" kata Uwa. "Sehat, Wak. Itu kakak," kataku sambil menunjuk kakak yang sedang repot menurunkan barang-barang di mobil. "Ya Allah, Fuzi. Sudah besar ya? Wah, dikit lagi nikah nih," kata Uwaku sedikit meledek. "Apaan sih, Wak? Masih lama," jawab kakakku. "Ayo masuk ke dalam. Barang-barang taruh aja di kamar belakang," kata uakku. Setelah kami semua duduk di ruang tamu, kami mulai membicarakan soal rencana pindahan kami, beserta alasannya. Ayah dan ibu menceritakan semua pengalaman yang keluarga kami alami di rumah itu. "Kamu harus cepat-cepat pindah. Kasihan keluargamu itu," kata Uwa kepada ayah. "Justru itu, besok saya mau lihat rumah yang abang bilang di telepon. Kalau oke, langsung saya DP. 2 atau 3 hari kemudian kami langsung pindah," jawab ayah. "Kenapa tidak langsung saja ya? Kalau oke, siangnya langsung pindahan aja. Aku benar-benar udah gak mau ke rumah itu lagi ya," kata kakakku memelas. "Bagaimana, Bu?" tanya ayah kepada ibuku. "Terserah ayah aja. Kalau memang maunya begitu, berarti sekarang ayah telepon Malik saja. Suruh siapkan mobil untuk angkut barang-barang kita besok," kata ibuku. "Jangan ngulur-ngulur waktu. Kasihan keluargamu," kata Uwa.
Setelah sedikit berpikir keras, akhirnya ayah menuruti kemauan kami dan langsung menelpon paman untuk menyiapkan rencana pindahan kami yang terkesan mendadak. Perbincangan malam itu akhirnya selesai. Rasa ngantuk mulai menyerangku. "Kamu tidur di sini aja ya, Arya. Nanti Uwa ambilkan kasur lantai. Biar ayah sama ibu di kamar," kata Uwaku. "Jangan, Bang. Kami tidur di kamar belakang aja sama-sama. Lega juga kan?" kata ayahku. "Oh ya udah, terserah kalian saja. Istirahat saja ya. Besok kita lihat rumah sama-sama," jawab Uwaku yang langsung masuk ke dalam kamar. Esok paginya, kami semua berangkat melihat rumah yang akan disewakan ke kami. Nampak pemilik rumah sangat antusias mengajak kami melihat-lihat isi rumah itu. Ada 2 kamar tidur di dalam rumah itu, dan AC yang sudah tinggal dihidupkan saja. "Tadinya ini bekas rumah saya, Pak. Tapi setelah kerjaan saya dioper ke Depok, akhirnya saya dan keluarga pindah ke sana," jawab orang itu. "Kami sudah cocok, Pak. Dan rencana mau saya bayar sekarang semuanya, karena hari ini mau langsung pindah juga," kata ayahku. "Oh bisa, Pak. Nggak masalah mau pindah kapan," kata orang itu. Ayah lalu duduk di meja bersama si pemilik rumah, dan ayah melakukan pembayaran untuk biaya sewa selama 1 tahun. "Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga betah dan rumah ini membawa rezeki dan keberkahan untuk Bapak dan keluarga," kata orang itu sambil menjabat tangan ayah. "Amin. Terima kasih ya, Pak," kata ayah. Lalu ayah menelpon paman dan menanyakan perihal pindahan kami. "Bagaimana, Li? Sudah siap semua?" tanya ayah kepada paman di telepon. "Oh ya sudah, habis ini kami ke sana. Sekalian pamitan juga." Ayah mematikan teleponnya dan mengajak kami untuk bersiap pulang ke rumah. Mobil sudah datang dari pagi, dan saat ini Malik dan beberapa orang sedang mengangkut perabotan ke mobil. Sebaiknya kita segera pulang dulu untuk sekedar berpamitan pada paman dan bibi, kata ayah. Kami bersiap dan segera menuju mobil. Setelah berpamitan dengan Uwaku, ayah langsung membawa mobil melaju menuju rumah kami di desa angker itu. Sesampainya di rumah, kami langsung berpamitan dengan bibi, paman, dan beberapa warga. Dan setelah perabotan terikat semua di mobil, kami pun pergi meninggalkan desa itu. Desa di mana kami selalu diteror oleh arwah sang dukun santet. Dalam perjalanan menuju rumah baru kami, mobil kami melewati jalur neraka ini. Sebuah pemakaman tua yang menyimpan sebuah cerita, di mana pemakaman itu dimakamkan juga jasad Abah Sapri yang sudah membantu kami. Terima kasih Abah Sapri. Semoga kamu tenang di alam sana. Dan cerita selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai.